Besem Haab Wehaben Werwa Hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Khalik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat, atas segala perkenanan Tuhan, sehingga memperkenankan kami untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus, menyapa Engkau ya Aba ya Bapa. Ini semua semata-mata hanya karena karya Kristus Yesus yang sudah berlaku atas kehidupan kami. Karenanya kami ingin datang ke hadirat-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan kami, karena kami tahu di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena itu berkata-kata dan bersabdalah kepada kami. Biarlah kami meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma. Pasal yang keempat, Roma pasal 4, ayat 18 sampai ayat 25. Kitab Roma pasal 4, ayat 18 sampai ayat 25. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat 18, lalu jemaat menjawab ayat 19, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba ayat 25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Tetapi terhadap janji Tuhan, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Tuhan memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya sifat kita manusia, percaya itu ada alasannya. Yang bisa kita lihat, yang ada buktinya, yang nyata kelihatannya. Dan sulit sekali kalau kita percaya
yang tidak ada dasarnya. Kalau kita lihat di sini, Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Bahkan harfiahnya berkata begini. Hosfar elpida. Bertentangan dengan harapannya. Artinya kondisi Abraham tidak memungkinkan. Tapi bagaimana dia bisa menaruh, percaya, harap dengan apa yang Tuhan janjikan. Saudara tahu keadaannya tidak memungkinkan, tidak mendukung dia. Itulah namanya iman. Acap kali kita juga memiliki kondisi situasi yang sangat lemah, yang tidak mungkin. Tapi percayalah, dari ketidakmungkinan itu bisa ditembus oleh iman. Mari kita lihat sejenak. Saya ingin mengajak terlebih dahulu. Ya, tolong ditayangkan kitab Kejadian pasal 18 ayat yang ke-11. Kejadian pasal ke-18 ayat yang ke-11. Kita lihat sini. Dikatakan di situ dengan tegas sekali bahwa menyatakan tidak mungkin keadaan Abraham itu. Tetapi demikianlah nanti dikatakan pada ayat selanjutnya. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia menjadi bapak banyak bangsa. Berharap juga dan percaya. Epitosen, dia menaruh harapan. Bukan berarti Abraham tidak memperdulikan, tidak menghiraukan. Dia sadar kondisinya tidak mungkin. Bahkan dikatakan Abraham itu Sarai itu telah mati haidnya. Bahasa aslinya menyatakan sudah tidak mungkin lagi melahirkan. Abraham tahu. Tapi Abraham tidak terpaku dengan keterbatasannya. Sekali lagi, Abraham tidak terpaku dan terpenjara dengan batasannya. Dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Itulah yang kalau kita lihat dikatakan di sini, bagaimana rasanya? Ya. Kita lihat dulu Kejadian 15 ayat yang ke-5. Kejadian 15 ayat yang ke-5. Dikatakan di situ. Sudah ditayangkan Kejadian 15 ayat yang ke-5. Lalu apa? Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Saudara mengerti? Bahasa ini bahasa metafora, bahasa simbol. Kita juga punya bahasa simbol, banyak peribahasa-peribahasa kita. Tapi kita itu sastranya di bunyi, bukan di simbol. Contohnya begini, kalau ada sumur di ladang, bolehkah aku menumpang mandi? Maksudnya apa? Kalau ada umur yang apa hubungannya dengan sumur di ladang numpang mandi, saudara? Tidak ada hubungannya. Karena bunyinya saja. Oh, ambe-ambe belalang kupu-kupu. Apa? Ya, siang makan nasi, kenapa tidak makan kupu-kupu? Nah, itu sastra Indonesia. Tapi sastra Ibrani tidak demikian. Dia memiliki sebuah maksud, makna. Setiap kata yang dipilih itu dia memiliki arti. Dari situlah ingin dinyatakan bahwa ketika Abraham dibawa keluar, artinya dia tidak boleh terpaku dengan keterbatasan, keterpenjaraan yang ada dalam dirinya. Karena jika kita memandang keadaan kita, sekeliling kita, semua akan berkata tidak mungkin. Tapi jika engkau keluar,
Kita keluar. Coba, keluar dari keterbatasan kita. Itu iman. Ketika kita keluar dari keterbatasan kita, apa yang dikatakan di sini, saudara? Apa yang dimaksudkan? Coba kita lihat di situ. Ya, maka dikatakan di situ ketika dibawa keluar, berfirmanlah Tuhan, apa? Lihatlah sekarang. Lihatlah. Habetna. Kata habetna itu menunjukkan ada yang dilihat beda. Kalau engkau melihat di dalam, melihat ketidakmampuan dan keterbatasan di dirimu. Tapi kalau engkau melihat kuasa Tuhan, janji Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan yang berkuasa. Amin. Dia berkuasa. Saudara percaya Tuhan itu maha kuasa? Ya, apa betul? Ya. Jangan hanya kita ngaku, tapi kita sungguh-sungguh mengimani. Beda, saudara. Pengakuan dengan iman. Nah, saya percaya. Kenapa kita ini lebih percaya dengan manusia? Kenapa ibu bapak datang ke sini langsung duduk? Kok percaya dengan kayu itu? Ya, yakin gitu, saudara. Coba, saudara. Kenapa kita tidak percaya bahwa Tuhan meskipun dia tidak terlihat, karena maha suci dia dari segala penglihatan mata yang mata keranjang ini, mata yang penuh dosa ini, tidak sanggup menembusnya. Dia dibawa keluar, habetna. Dia ditunjukkan di situ. Ada sesuatu yang dilihat lebih. Lihat keluar, tolong lanjutkan ayatnya apa? Coba. Lihat keluar apa? Lihat kemana? Ke langit. Lihat ke atas. Maha kuasa dia. Maha dahsyat dia. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau lihat diri kita, siapa kita? Banyak tidak mungkinnya. Tapi kita belajar. Kita belajar dari Abraham. Karena Abraham disebut bapak orang beriman. Kita anak-anak Abraham. Perlu belajar dari bapak kita. Yang namanya anak harus mewarisi apa yang dimiliki oleh bapak. Itu penting. Karena itu ibu-ibu, kalau anak laki-lakimu rada bandel, itu nggak beda dari suamimu. Iya kan? Kalau bapak-bapak lihat anak perempuan agak kikir, pelit, cemekean, ya, itu nggak beda dari ibunya. Itu aja, saudara ya. Jadi dia mewarisi. Nah, kalau kita percaya kita ini betul bahwa Abraham itu bapak orang beriman, dia memiliki iman yang besar, berarti kita harus mewarisi imannya, percaya seperti dia, bersikap seperti dia. Itu Abraham. Ketika dia memandang ke langit, apa yang dilihatnya? Apa? Bintang. Kalau lihat di sini, buntang. Saudara. Itu beda. Kalau lihat ke atas, bintang. Itu penting. Berarti melihat sesuatu maha kuasa yang tidak terbatas. Kita seringkali terpaku dengan keterbatasan kita. Itu gunanya iman, menembus segala sesuatunya. Kita lanjutkan sekarang ini ayat yang ke-19. Ayat 19. Ya, bacaan kita tadi. Imannya, tolong sambung, ya, tidak menjadi lemah. Walaupun, tolong sambung, ia mengetahui katenosen. Dia sadar dirinya memang tidak mungkin, tidak mampu. Tapi dia tidak ingin keterbatasan iman percayanya dengan apa yang dimiliki oleh dirinya. Dia lebih ingin percaya apa yang dimiliki bagi Tuhannya. Di situ letaknya. Sehingga itulah bedanya. Bukan Abraham pura-pura tidak tahu. Tahu.
kita punya masalah, kita punya persoalan. Tapi percayakan kepada Tuhan. Sehingga imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa, tolong sambung, tubuhnya sudah mati. Kondisinya jelas. Dia sadar, maka ini ditulis. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan rahim Sarah telah tertutup. Sudah lewat dari opa. Ya. Kalau sudah lewat dari 100 tahun, sudah di atasnya. Sudah opung dia. Saudara ya. Sudah mencapai. Ya, kalau sudah opung itu sudah pada tingkat yang tinggi. Bahasa Ibrani kunonya Hamaraon, Hasangapon, Hagabeon ya. Ya sudah mencapai ke sana. Ya, sudah capai ke sana. 100 tahun. Katenosin, dia menyadarinya. Tapi Abraham tidak menghiraukannya. Ya. Kenapa? Dia tidak berbantah-bantah. Kita ini sering berbantah begini. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia tidak. Dia menghentikan perbantahan dengan kemampuannya. Dia lebih baik percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita tidak. Kita terus menerus berbantah dengan diri kita. Ya. Kita berbantah dengan Tuhan. Tuhan kita percayai, tapi kita bantahi. Seringkali terjadi seperti itu. Saudara, firman Tuhan itu kalau kita imani sungguh berkuasa. Amin. Ya, apa yang dijanjikan Tuhan itu. Saya dari orang yang tidak percaya. Percaya hanya baca Alkitab. Hanya baca Alkitab. Saya percayanya itu bukan yang hebat-hebat, yang sederhana, karena baca Alkitab. Kalau yang lain karena mimpi ketemu Yesus segala sesuatu, saya enggak. Saya biasa saja karena baca Alkitab. Karena dari dulu saya memang tukang baca kitab suci saya. Ya, saya baca dan saya baca. Ketika saya baca Yohanes 1 pasal 1 ayat 1, terbuka hati saya. Terbuka pikiran saya. Mengerti saya. Siapa yang membuka? Firman. Karena setiap firman itu disertai oleh pekerjaan Roh Kudus. Dia membuka. Saudara, saya ingin kasih contoh lagi. Ada dokter hewan bertobat. Gara-gara baca Injil Lukas, Yesus naik keledai. Dia bertobat karena baca itu. Saya baca juga. Biasa aja Yesus naik keledai. Kok bisa mengubah hidupnya? Dia dokter hewan. Dia tahu betul sifat keledai. Itu kalau keledai yang belum pernah dinaiki orang, maka dia akan berontak. Orang itu akan dilemparkannya. Tapi keledai yang belum pernah dinaiki ini, ketika dinaikin Yesus, dia tidak berontak. Karena dia tahu yang naik ini yang menciptakan keledai. Keledai yang goblok saja, tahu penciptanya, masa saya dokter keledai? Nah, di situ dia bertobat. Dia di situ bertobat. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa. Makanya kalau iman kita ingin kuat, selain memuji, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Baca terus. Jangan dipaksa, jangan terpaksa, tapi butuh. Daripada kita percaya dengan janji orang. Ayo ibu-ibu. Kan banyak yang sudah terjebak dengan janji. Iya. Sekarang kena nanggung aja. Maju salah, mundur salah. Saudara, iya. Udah. Tapi janjinya dulu setinggi langit. Saya itu kalau ada laki perempuan jalan, saya sudah bisa tahu. Ini sudah kawin atau belum. Saya tahu.
Kalau yang laki-laki ngomong terus, itu belum kawin. Tapi kalau yang perempuan ngomong terus yang laki diam, itu sudah kawin, saudara. Saya punya teman, istrinya ngoceh, terus di rumah ngoceh, di jalan ngoceh. Tapi kalau saya bukan menyombongkan diri, ya. Kami sama-sama ngomong masalahnya. Karena sana pendeta, sini pendeta, gitu. Ya, namanya suami istri. Ya, akhirnya kita juga percaya, kita jalanin. Ya, padahal, ya makanya anak-anak muda yang belum menikah, jangan mau karena janji doang. Harus ada bukti. Kalau ada laki-laki berkata, maukah engkau menikah saya dari nol? Jangan mau. Bilang, pergi dia ke pom bensin. Selalu bilang dari nol. Saudara. Harus dilihat. Saya kasih contoh. Di Afrika, zaman dulu nih. Di Afrika, pedalaman. Perempuan yang belum kawin itu cirinya ada. Yang sudah kawin ada. Perempuan yang belum kawin selalu di pinggangnya ada satu kantong. Satu kantong dan dia ikatkan di pinggangnya. Kalau ada laki-laki yang melamar dia dan dia suka, dia bilang, masukkan tanganmu ke kantong ini. Isinya tidak tahu apa ular, apa-apa, saudara. Makanya di situ. Kalau dia ragu-ragu, ditolak dia. Dan saudara, kalau dia percaya dan senang sekali dengan perempuan itu, dia rela berkorban. Oh, dia masukkan tangannya. Saudara tahu, gadis-gadis Afrika di pedalaman selalu mengantongin semut marabunta, semut yang besar itu. Jadi itu laki-laki digigit semut. Dia bilang, jangan cabut sebelum saya jawab iya. Setelah dia menahan kesakitan demi mendapatkan perempuan itu, betul-betul dia berjuang, baru, nah itu namanya perjuangan. Saudara, dia pulang bengkak semua tangannya. Orang sekampung tahu, oh engkau jatuh cinta, ya. Gitu. Dulu enggak ada ciri kecuali cirinya seperti itu. Itu perempuan Afrika di pedalaman zaman dulu. Masa perempuan modern sekarang mudah dibohongin orang, hanya sekedar janji. Makan tuh janji. Hidup itu tidak oleh janji, hidup itu oleh tanggung jawab. Itu yang penting, saudara. Cinta itu sifatnya sementara. Itu. Makanya harus dipelihara terus. Suami istri, ya harus mesra terus, gitu. Jadi lihat seperti itu. Ya, saya selalu mesra, tapi sekarang agak sedikit kasar, saudara. Ya, kenapa kasar? Karena sama-sama bermasalah dengan telinga. Ya, jadi bukan tidak mesra. Kita ngomong, mah, ini dong, siapin air dong. Apa? Air. Itu. Bukan tidak mesra, tapi itulah bermasalah sedikit, saudara. Sudah umur, maklumlah saudara ya. Apalagi perempuan makin banyak umur, karena dia melahirkan, mengandung itu, mempertaruhkan tubuhnya, jiwanya, nyawanya. Maka hormatilah ibu bapakmu. Hormatilah apa? Ibu bapakmu. Firman Tuhan yang asli itu hormatilah apa? Ibu dan bapakmu. Tidak bilang hormati bapak dan ibumu. Ibumu dulu. Baru bapakmu. Sebab yang ngandungmu itu bukan bapakmu. Yang menderita 9 bulan 10 hari bukan bapakmu. Bapak bawa beras sekantong sebulan sekali, pulang ke rumah. Sampai di rumah, capek aku.
Ibu 9 bulan 10 hari tidak pernah bisa bilang, capek, taruh dulu. Kita tidak bisa. Tidak bisa. Lebih 24 jam. Setiap gerakan. Berapa saraf yang putus begitu ya. Karena itu perempuan itu cepat bongkok, cepat rapuh, cepat apa. Itu ibumu. Kalau hidupmu mau diberkati, hormati ibu. Baru bapakmu. Gitu. Nah, bapak belakangan aja saudara. Saya bapak, saya tahu ya. Saya masih ingat anak saya yang pertama. Lagi kecil. Kita harus kompak. Menghadapin anak itu tidak boleh saling menyalahkan di depan anak. Tidak boleh. Harus kompak. Ya entah bagaimana suatu pagi mau pergi sekolah. Anak saya masih SD. Waktu itu yang pertama. Ya, lalu dia berkata dengan ibunya, "Mama bodoh." Gitu, langsung saya keluar kamar. "Apa? Berani-berani bilang ibumu bodoh? Saya capek-capek dapat perempuan seperti ini, edition limited. Tidak ada lagi. Beraninya kamu. Ayo." Tuh, diam dia. Dididik dari situ. Sejak itu dia hormat. Baru kita ke kamar berdua. Baru saya bilang, memang kamu bodoh sih. Tapi jangan biarkan. Suami istri itu harus kompak. Bersatu. Jadi sekali lagi, segala sesuatu harus dipelihara. Iman percaya pun harus dipelihara. Peliharanya dengan apa? Menyembah dia, memuji dia. Baca firman Tuhan. Terus ketika engkau menyembah dia, coba lihat ayatnya. Saudara perhatikan di situ, ya. Kalau kita lihat, lanjutkan pada ayatnya, ya. Ya. Dikatakan, tetapi ayat 20, tetapi terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia apa? Diperkuat dalam imannya. Tolong sambung. Ketika dia memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Oh iya, imannya diperkuat. Ya. Jadi ketika itu gunanya kita menyembah, memuji dia. Keluarkan suaramu. Jangan nyanyi hanya komat kamit, memangnya jampi-jampi. Saudara ya, nyanyi itu berteriak, bersuara. Gitu, sekuat tenaga. Ya. Saudara tahu, tugasnya malaikat itu apa? Memuji dan menyembah. Tapi ketika umatnya memuji dan menyembah, mereka berhenti nonton dia. Wah, dahsyat makhluk Tuhan ini. Kami memuji dan menyembah memang tugas kami. Tapi manusia, tapi dia mau merelakan diri, memuji, menyembah. Mari kita buat pujian kita di dalam ibadah, di mana saja, di gereja. Kita bersuara sungguh-sungguh. Puji dia, amin. Puji dia. Sampai malaikat bengong. Luar biasa GMI Eprata. Oh, amin saudara. Begitu, dia berhenti sejenak. Dari situ. Ini kalau tidak terdengar puji, malaikat bilang, itu orang apa ya katanya ya. Itu dia semedi atau berdoa saudara. Yo aja ya. Dari situlah. Lalu kita lanjutkan sekarang ini. Dikatakan dengan jelas sekali ayat 21 tadi. Ya, dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan, tolong sambung, berkuasa untuk apa? Melaksanakan apa yang telah Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, bukan kita. Bukan kita. Tuhan melaksanakannya. Saudara, kita memang perlu ketekunan, keteguhan, kesungguhan. Ya, itu hidup kekristenan kita. Kita tidak boleh biasa-biasa saja.
kita ini ditebus dari hal yang luar biasa. Makanya kita ini anak-anak yang luar biasa. Saya ingin kasih contoh, ini dongeng. Dongeng ini ya saya juga tidak percaya. Tapi yang namanya dongeng kita ambil saripatinya. Zaman dulu sekali, zaman dulu. Di kerajaan. Ya, bukan di sini, kerajaan di mana itu saya tidak tahu saudara. Karena itu namanya juga dongeng. Saudara ya. Jadi di kerajaan itu, raja itu mempunyai seorang putri. Cantik sekali. Terkenal. Luar biasa. Tapi ada pemuda miskin, pemuda kampung, ya senang sekali dengan putri ini. Jatuh cinta dengan putri ini. Ya, jatuh cinta sendiri maksudnya saudara ya. Jadi sudah. Dia pergi ke istana ingin melamar putri raja. Ingin melamar putri raja. Belum sampai ke raja, di pengawal saja sudah diketawain. Kami aja panglimanya, tentaranya tidak berani melamar, kok kamu lancang sekali berani malah melamar. Udah, boleh. Tapi dia meskipun diusir, dia tetap di pintu istana itu, di halamannya ditungguin terus, ingin ketemu raja, ingin ngelamar putrinya. Dia tungguin. Raja pagi keluar, sore pulang, pagi keluar. Kita lihat, itu siapa? Kok berdiri terus di situ? Pengawalnya cerita itu ada pemuda rada miring gitu ya. Mau melamar putri raja. Semua ketawa dan raja juga ketawa, saudara. Tapi berbulan-bulan dia berdiri terus di situ. Berbulan-bulan. Raja sampai jengkel juga. Coba panggil dia. Kamu itu maunya apa? Saya mau melamar putri raja, jadi mantu raja. Lalu rajanya ngomong begini. Hah? Kalau begitu, ya, saya minta ya maharnya. Mutiara sebesar telur ayam yang ada di laut. Ambilin. Itu. Ya sudah, yang tidak mungkin. Jadi dia pergi ke pantai, ambil gayung, dia gayungin airnya terus saudara. Kenapa? Mau ngosongin laut. Saudara ketawa karena tidak mungkin dia kosongin. Gitu. Tiap hari berbulan-bulan. Setan laut lihat. Orang ini ngapain gitu ya. Gitu. Begitu dia lihat, dia suruh anak setan. Gitu, nanya. Kamu ngapain? Saya mau ngosongin air laut. Hahaha, semua setan bilang, aduh ini orang. Tapi dia tetap saja. Berbulan-bulan terus saja. Ya, kalau setan yang tua bilang begini. Jangan-jangan nanti kalau dia terus-terusan begitu, laut kosong betul loh. Lebih baik kita tanya, maunya apa? Akhirnya ditanya oleh setan, kamu maunya apa ngosongin laut? Saya mau mencari mutiara sebesar telur ayam yang ada dalam laut. Kalau sudah dapat, ya sudah. Oh kalau begitu, kata setan tua, daripada lautnya kosong, kita tidak ada daerah operasi, ya lebih baik kita ambilin aja lah gitu. Sudah diambilin. Saudara mengapa? Ya ini hanya dongeng. Tapi ketekunan itu setan pun kalah. Raja pun takluk saudara. Karena ketekunan. Tekun. Sabar dan tekun. Coba ucapkan. Sabar dan tekun, disingkat sate. Nah, saudara. Jadi sabar dan tekun. Sabar, tekun. Makanya berdoa tekun terus. Terus berdoa. Menghadap hadirat Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan. Terus. Jangan henti-henti. Saya percaya Tuhan pasti peduli dengan kita. Tidak mungkin tidak. Di situ letaknya.
Karena itulah yang Tuhan berikan. Nah, kuncinya menghadap Dia. Kita sudah diberi, yaitu anaknya. Siapa namanya? Yesus. Oh, saya sangat senang. Kalau berbicara tentang Yesus, rasanya ingin meledak hati saya ini. Saking luar biasa pribadi itu. Ya, dulu saya tidak kenal. Sekarang saya kenal, saya tahu Dia menyelamatkan saya, Dia menolong saya, menopang saya, mendampingi saya. Dahsyat. Saudara, dongeng lagi. Ya, malam ini malam dongeng. Ya, saudara ya. Di Tiongkok sana, Tiongkok. Di Tiongkok kuno lagi, ya, saudara. Ya. Ada petani di satu kampung sangat baik. Baik sekali. Suka nolong orang. Suami istri tidak punya anak. Ya, hidupnya nolong orang. Dia miskin, tapi suka nolong. Saudara, miskin tapi suka nolong. Saudara, jadi jangan saudara suka memberi, nunggu kaya. Lagi miskin harus suka memberi. Jangan takut memberi, karena sudah miskin. Loh iya. Loh itu nasihat orang kaya China yang sekarang namanya Jack Ma. Saudara, harus suka memberi. Jangan tunggu kaya. Kalau miskin, ya, justru sering banyak keluar rumah. Jangan di dalam rumah aja malas. Keluar rumah, temuin semua orang. Itu rezeki. Amin. Ya, jangan malas. Kalau sudah miskin banyak keluar rumah. Kalau sudah kaya lebih banyak dalam rumah. Jadi tidak keluar duit, maksudnya keluar rumah. Saya kalau ke mall itu selalu mesra dengan istri saya. Selalu mesra, selalu saya gandeng tangannya. Gitu. Kalau dia mau mampir sana saya gandeng terus. Aman, saudara, aman. Aman. Nah, jadi cerita tadi, ya, karena dia terkenal baik, seluruh dewa geger. Orang ini baik sekali. Manusia ini hampir setengah dewa, sangat baik. Maka dewa memutuskan, para dewa itu, kita harus kasih hadiah dengan keluarga ini. Tapi ada satu dewa suaranya rada vokal. Nanti dulu, saya mau tes dulu. Apa betul baiknya itu? Apa pura-pura? Saudara, yang namanya orang tulus itu tidak tahu dirinya tulus. Kalau ada orang suka ngomong, saya ikhlas, itu enggak ikhlas, saudara. Orang ikhlas itu tidak tahu bahwa itu ikhlas. Itu kalau saya ikhlas menolong saudara, itu enggak ikhlas, saudara. Nah, saudara. Jadi sudah, dewa ini nyamar jadi orang, pas datang sore, waktu makan. Waktu makan diterima oleh keluarga ini. Mereka baik, terima. Ya, dia bilang mau apa, mau makan apa. Dewa kan tahu. Dia punya tinggal satu bebek. Bebek tinggal satu-satunya. Dewanya bilang, saya minta bebek panggang. Gitu. Ya, asal mau nunggu. Wah, dia potong, dia panggang, dia masak bebeknya. Ya. Lalu dia sodorkan dengan dewa yang nyamar ini. Dewa ini makan sekali, dasar dewa rakus. Ya. Sampai tulang-tulang keringnya habis semua. Oh, ya. Tapi dia senyum saja suami istrinya. Ya, dia belum turut makan. Dewanya sudah habis, nasinya juga sudah habis. Tinggal mangkok kosong aja. Lalu dewa ini bilang, memang kamu ternyata baik. Ya, saya ingin kasih hadiah kamu. Kan di Tiongkok makannya pakai sumpit. Jadi dia ketok pakai sumpit mangkoknya petani ini satu, tok, 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 jadi emas. Ini hadiah buatmu. Tapi petani itu, enggak, jangan, biar aja. Hah? Ini bisa beli 100 bebek lebih.
Oh kurang. Mangkok istrinya yang kosong diketok lagi. Dia tetap geleng kepala. Enggak. Hah? Kurang. Mangkok bekas dewa tadi yang kosong diketok lagi. Jadi emas. Dia tetap saja petani itu bilang, enggak usah. Saking penasaran dewa ini tanya, maumu apa? Sumpitnya. Supaya bisa ketok. Saudara ingin mukjizat? Sumber pembuat mukjizat itu yang penting dimiliki oleh kita. Siapa namanya? Amin. Dia sumber segala sesuatu. Saudara, kalau petani ini cerdas, masa kita agak bodoh? Kita tidak boleh bodoh, saudara. Bodoh itu, orang Palembang itu kalau ngomong perbendaharaan katanya paling banyak. Apalagi kalau ngatoi wong, wah habis sore. Saudara, oh iya pokoknya sampai ke ludes, saudara. Kalau udah ngatoin wong, ya bukan hanya bodoh, goblok, lolo, tolol, bengak, buyat. Loh iya, perbendaharanya tinggi. Saudara tahu, kalau firman Tuhan mengisi kita terus-menerus, setiap saat, setiap hari, perbendaharaan kita yang ada di pikiran, di hati kita, lebih banyak firman. Kenapa ucapan kita kasar? Kenapa ucapan kita tidak baik? Karena firman berkurang di pikiranmu, berkurang di hati, sehingga tidak tercermin keluar. Kita harus tercermin keluar. Amin. Malam ini saya ingin katakan, ada mujizat yang Tuhan berikan dalam setiap rumah tangga. Amin, saudara. Dalam setiap rumah tangga, kita butuh mujizat. Kita butuh. Yang mempertahankan pernikahan kita, hubungan keluarga kita, memberkati keluarga kita. Kita butuh mujizat Tuhan untuk memulihkan itu. Sebab banyak rumah tangga yang retak. Memang tidak bercerai karena takut, tapi sesungguhnya hatinya sudah menyimpang sana dan sini. Makin hari makin menyimpang. Coba kalau suami, istri, anak kumpul, ya itu bukan ngomong, masing-masing sibuk, ya dengan HP-nya masing-masing, saudara, dengan HP-nya. Tidak sibuk berkomunikasi, tidak berhubung. Kita perlu mujizat. Amin, saudara. Supaya Tuhan berikan suami, istri. Suami dan istri. Katakan, suami dan istri. Suami. Kenapa engkau disebut suami? Ayo. Saudara. Kenapa kita disebut suami? Setiap yang menikah, istri selalu depan namanya sudah tambah apa? NY. Apa artinya? Bukan nyuci, nyusui. Kenyataannya kan begitu. Nyapu, saudara. Ya. Apa jadi babu kontrakan tidak bosan tuh, saudara? Loh. Kalau tidak ada kasih Tuhan, memulihkannya, menjaganya, oh hambar sudah. Saudara. Dulu sebelum menikah kita ketemu dengan dia, harumnya luar biasa. Sekarang bau balsem. Dulu laki-laki sebelum menikah, menjaga sekali penampilannya. Mau buang angin pun ditahan. Sudah menikah, perang Vietnam, dam. Itu realita. Makanya saya kalau orang menikah memberkati di gereja, ya memberkati. Saya baru saja Februari yang lalu emeritus dari Bishop GKA. Ya, dari ketua STT Apostolos setelah 16 tahun. Ya. Nah, saudara, ya. Saya kalau memberkati orang menikah, ya, selesai memberkati,
Saya selalu bilang, tidak selamat bahagia. Tidak pernah saya ucapkan. Selamat menempuh hidup baru bahagia, enggak. Selamat memasuki hidup yang sebenarnya. Selamat memasuki medan pertempuran. Itulah hidup. Itu realita hidup. Kenyataannya. Saudara, saya kasih contoh, ini kesaksian. 2 tahun yang lalu, ya kalau saya tidak lupa, salah satu anggota jemaat saya ingin sekali saya menyengguk ibunya. Ibunya sudah masuk ruangan ICU. Pak Pendeta, tolonglah doakan anaknya di gereja kami. Ya, ibu ini. Lalu waktu saya ketemu, akhirnya di situ, ya ibu itu sudah selang di sana sini, tapi masih bisa komunikasi. Nah, sebelum doa, saya tergerak oleh Tuhan di hati bukan dibisikkan. Ya, kalau orang lain tingkat tinggi dengar suara Tuhan di telinga. Kalau saya masih tingkat rendah di hati. Sebab kalau ada suara di telinga, saya takut itu stadium berapa nanti. Nah, saudara, nah, saya masih di hati saja gitu suara. Tuhan bilang, sebelum doa, suruh beri pengakuan. Baru saya, Ibu, adakah yang belum selesai di hatimu sebelum saya doa? Maukah ibu mengampuni? Langsung dia marah. Pak Pendeta, tahu apa Pak Pendeta? Sakitnya rasanya hati ini. Rada-rada dangdut dia saudara ya. Si kurang ajar itu tidak bertanggung jawab. Anak masih kecil sudah ditinggalkan, sekarang sudah besar-besar. Rupanya suaminya tinggalkan dia. Dia sakit hati sekali. Saya mau nasihatin apa orang begini, ayo saudara. Sabar, makin marah dia saudara. Lalu saya begini dengan dia. Bu, betul bu. Si jahat itu memang patut dikutuk bu. Ya. Memang dia laki-laki tidak bertanggung jawab, laki-laki laknat bertanggung, segala macam. Orang Palembang tahu sendiri keluar semua. Dia bengong ibu itu. Loh, Bapak kenal suami saya? Enggak kenal. Loh, Bapak kok marah-marah? Kan saya nyambung omongan ibu. Ibu marah dengan dia, saya marah juga. Udah dia jadi tenang. Oh begitu Pak. Nah sekarang kita marah-marah, apa dia dengar? Kita sakit hati, apa dia merasakan? Dia enak-enak bu, dengan si pelakor itu. Kita di sini berdua merasakan sakit hati. Tambah sakit tubuh, sakit hati, sakit segalanya. Baru ibu itu diam, iya juga ya Pak Pendeta. Lah begitu saya harus mengampuni. Ampuni itu. Kalau ibu mengampuni, saya pasti mengampuni. Orang saya nggak kenal kok. Gitu. Oh ya, Pak Pendeta, lega hatiku ini katanya. Itu sudah lega dia hatinya. Lalu saya doakan. Seminggu kemudian ketemu hari Minggu, anaknya bilang, Mama sudah keluar dari ICU. Seminggu lagi Mama sudah di rumah. Seminggu lagi sama mamanya dia datang. Benar kata Pak Pendeta. Tidak ada gunanya memelihara sakit hati. Tapi selama ini tidak ada yang kasih tahu saya. Tapi Pak Pendeta, dia sudah opung namanya. Dia selesai saya khotbah, dia pegang pipi saya. Sedap kali khotbah kau ini. Baru kali itu saya khotbahnya dibilang sedap. Oh, luar biasa. Nah saudara, itu artinya
Buat apa menyimpan yang merugikan diri kita sendiri? Ada jalan keluar. Ada Tuhan yang berikan. Jangan patah hati. Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti beri jalan keluar. Saya kasih contoh yang terakhir. Saudara punya iPhone? Punya HP? Ya. Ada yang masih menyimpan aplikasi BlackBerry? Hampir tidak ada ya. Ada WA? Nah, yang punya WA tolong angkat tangan supaya kita tahu bersatu bersama. Saudara ya WA. Saudara WA, saudara tahu siapa yang menciptakannya? Siapa yang menciptakannya? Aplikasi punya nggak tahu. Ya, namanya Yan Koun. Yan Koun. Ya, dia dari kota Kiev, jajahan Rusia. Orang tuanya waktu dia umur 16 tahun migrasi ke Amerika untuk mengubah hidup baru. Tapi sampai di Amerika ternyata tidak seperti impian. Dia harus berjuang. Dia pernah menjadi gelandangan. Dia pernah menjadi segala sesuatu. Dia sempat masuk universitas, tapi keluar lagi karena tidak sanggup membiayai. Dia harus bekerja. Saudara. Lalu dia keluar, dia tidak putus asa. Dia beli HP bekas. Ya, karena itu sisa uangnya. HP bekas itu diotak-atik oleh dia, dibongkar oleh dia. Bongkar semua. Dia pelajari semua. Itu HP. Ya. Karena memang dia sekolahnya elektro tapi tidak tamat. Baru 2 semester sudah selesai tapi dia bongkar. Dia pelajari. Setelah dia tahu semua, dia melamar kerjaan di Google. 1 tahun dia bekerja di Google. Ada pekerjaan dari Yahoo menawarkan dia pindah ke Yahoo. Yahoo gajinya lebih besar lagi. Ya sudah. Jadi jangan putus asa saudara. Selalu ada jalan. Di Yahoo 10 tahun. Sudah mapan. Ada tawaran di Facebook. Ya. Tapi tawaran Facebook ada syarat. Semua yang melamar tidak boleh terikat kerja dengan yang lain. Dia pikir-pikir. Akhirnya karena tawaran salarinya lebih besar di Facebook, dia berhenti di Yahoo melamar ke Facebook. Waktu melamar di Facebook, ditolak. Dari Yahoo sudah keluar, dari Facebook ditolak. Pengangguran. Mulai dia pelajari lagi. Dia temukan yang namanya WA. WhatsApp itu akhirnya dibeli oleh Facebook 10 juta. Saudara, ngelamar ndak boleh, akhirnya jadi tuan di Facebook. Saudara, jadi kalau saudara ngelamar kerjaan itu tidak boleh, ditolak. Itu tandanya engkau bakal jadi bos. Amin, saudara. Jangan berpikir mau jadi pegawai terus. Apalagi anak muda, jangan pikir untuk jadi PNS. Jangan pikir jadi PNS. Jadi pengusaha. Saudara mau kaya, jadi pengusaha. Jadi PNS tidak akan kaya. Percayalah, kalau ada PNS kaya, pasti incaran KPK. Saudara. Ya, kalau ingin kaya, jadi pengusaha. Biar kecil jadi pengusaha. Saya kasih contoh lagi. Jemaat gereja kami nih, masih pemuda dulunya. Sekarang sudah luar biasa bagusnya ekonominya. Dia baru tamat SMA. Mau melamar kerjaan. Dan tidak tanggung-tanggung, cita-citanya ingin bekerja di Pertamina. Lamarannya ditolak. Lamar sana ditolak, lamar sini ditolak.
Tiap minggu dia datang, Pak Pendeta, doakan. Saya masih ditolak terus, ditolak terus. Terus saya bilang, terus. Saya sudah capek Pak Pendeta. Itu sudah berbolak-balik saya fotokopi ijazah saya. Sampai lebih kenal dengan tukang fotokopi dari. Saya bilang jangan putus asa, doa terus. Nah, terus dari ada pengantar koran. Pekerjaan itu ada. Karena daripada nganggur, akhirnya dia antar koran. Setia dengan pekerjaan itu. Pagi sudah bangun, antar semuanya. Terus menerus. Satu pagi dia mau mengantar koran. Yang punya rumah keluar. Ya, melihat dia, oh Pak, terima kasih. Katanya sudah antar. Kamu hebat ya, antar pagi-pagi. Itu. Kerja apa sesudah ini? Belum ada kerjaan Pak. Oh kalau gitu, kirim lamaranmu ke kantor saya. Jalan Perwira nomor 7. Karena itu dia Direktur Pertamina. Saudara. Jadi ada jalan. Dari nganter koran. Dari lamaran yang gak sampai terus saudara. Dari antar koran langsung. Jadi kalau ada pekerjaan yang kelihatannya tidak ada apa-apanya. Itu namanya batu loncatan. Percayalah. Anak Tuhan itu pasti diberkati. Amin. Pasti Tuhan memberkati. Karena ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti topang. Tuhan pasti berkati. Saya kasih contoh. Saya di penjara 6 tahun. Pindah-pindah. Dari RTM, Budi Utomo, Kopkamtib, Laksusda, Jawa Timur. Pindah lagi Satgas Denlak Jakarta. Pindah lagi RTM. Bolak-balik. Akhirnya pindah Kalisosok. Ya pindahin Kalisosok. Itu setelah 2 tahun lebih. Dipindahin di Kalisosok. Di Kalisosok saya ditaruh di kamar sendirian. Kamarnya besar. Ya. Katanya dulu bekas Diponegoro ditahan di situ. Gitu, katanya. Dan kamar itu banyak hantunya katanya. Ya. Saya dimasukkan ke sana. Ya namanya orang di penjara tidak bisa lah, masuk aja di situ. Takut dengan hantu? Enggak. Ngapain harus takut? Orang sudah hidup penuh ketakutan. Apalagi yang ditakuti. Kalau betul hantunya datang di Ponorogo naik kuda, saya pasti loncat di kudanya. Tapi saya senang di kamar sendirian, bisa berdoa, malam doa terus. Saya doa. Saya dengar dari pegawai LP Kalisosok, Bapak Kepala Penjaranya, namanya Pak Suwito, waktu itu Suwito. Istrinya sakit. Sakit. Jadi saya doakan. Tolonglah Tuhan Pak Suwito. Karena sendirian di kamar. Daripada dengar suara lain. Lebih baik dengar suara sendiri. Nah rupanya kebiasaan kepala penjara. Kalau malam suka kontrol. Lewat depan kamar saya, namanya disebut. Dia dengar rupanya, saya enggak dengar, enggak lihat. Besok pagi saya dipanggil. Waktu saya dipanggil, semua kaget. Kamu ada salah apa? Ada masalah apa? Enggak tahu, saya bilang. Saya baru di sini. Dipanggil. Panggil menghadap, dia bilang. Kamu tahu istri saya sakit dari mana? Dari pegawai Bapak. Tadi malam saya dengar, kamu doain ya? Iya. Dia bilang gini, mau enggak nanti malam
saya bawa kamu ke rumah saya. Rumah kepala penjara selalu di sebelah penjara. Jadi terus saya supaya tidak ketahuan, kamu berpakaian pegawai gitu ya. Nanti staf saya siapin. Oh enggak. Ya saya bilang mau Pak, saya doa. Tapi jangan lari ya. Iya. Ya Pak. Malam itu kira-kira jam 7 saya dibawa ke rumahnya di sebelah, dikawal oleh yang lain semua. Dan saya lihat ibu sudah terkapar. Sudah diselimuti oleh hanya kain batik seperti itu saja. Sudah kurus, tinggal kulit dan tulang. Saya doakan Tuhan, berkati ibu ini, tolong. Dan ketika saya sedang berdoa itu, ya, tangan saya dipegangin oleh ibu ini. Dia terus Tuhan tolong, berkati. Sudah, kembali lagi ke kamar penjara. Sudah. Terus kepala penjara bilang, doain terus ibu ya. Saya doain. Ya. Kira-kira 5 hari sesudah itu, kepala penjara panggil saya lagi. Ibu ada kemajuan. Mulai bergerak. Ya, mulai bisa. Dilaporkan terus saya. Ibu bisa ke WC sendiri. Ibu bisa jalan. Terus sampai 1 bulan. Ibu sudah seperti biasa. Tuhan sembuhkan. Kepala penjara bilang, kamu mau minta apa? Yang penting jangan minta bebas. Silakan. Sejak hari itu ibu sudah sedia kala sembuhnya. Saya tiap hari dikirim makanan. Apa yang dimakan oleh kepala penjara dimakan oleh saya di dalam penjara. Ya, Tuhan peliharakan saya. Amin saudara. Nggak ada yang besuk, nggak ada yang nolong. Tuhan pelihara. Cara Tuhan itu ada saja. Jangan takut, Tuhan banyak cara. Tuhan banyak cara. Makanya kalau suka katakan, apa? Bagaimana? Kalau ada 1 pintu yang tertutup, apa istilahnya? Apa? 1 pintu tertutup, apa? 99 pintu tertutup, apa? 1 pintu terbuka. Kita tidak. 1 pintu tertutup, 99 terbuka bagi kita. Karena Tuhan banyak cara. Cara Tuhan memberkati kita luar biasa caranya. Saya melihat betul pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Bukan hanya teori. Tapi saya mengalami sebagai pengalaman iman. Bahwa Tuhan itu cinta saya luar biasa. Dia peliharakan. Banyak ancaman. Tapi sampai keluar penjara. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Kepala penjaranya sudah meninggal, saya belum. Yang nangkap saya sudah meninggal, saya belum. Yang ngadilin saya sudah mati semua, saya belum, saudara ya. Saudara. Dari situ percayakan kepada Tuhan. Makanya waktu diadili setelah ditahan 5 tahun lebih, ya baru diadili. 5 tahun lebih baru diadili. Dijatuhkan hukuman 6 tahun. Waktu sidang saya diminta supaya siapkan pembela. Saya bilang perkara saya hanya soal iman percaya. Saya tidak butuh pembela. Saya katakan Yesus pembela saya. Bapak hakim nasihatin saya, saudara terdakwa, saudara ini dituntut hukuman mati. Ya menurut hukum harus didampingin oleh pembela. Saya bilang Pak, saya sudah ada pembelanya, Yesus. Itu lihat di kursi pembela. Itu pembela saya ada di situ. Saudara terdakwa, cari pembela itu yang bisa dilihat. Lalu saya jawab, Bapak Hakim, kalau Bapak beriman sama seperti saya,
bisa melihat. Bisa melihat. Akhirnya diizinkan. Baiklah. Jadi ketika terakhir saudara mau menyampaikan pembelaan, ya. Apa pembela saudara juga mau menyampaikan pembelaan? Saya bilang, Pak, pembela saya bukan hanya membela saya. Dia memegang nyawa dan hati Bapak Hakim dan Jaksa. Jaksanya selesai sidang datang ke saya. Ternyata dia anak Tuhan. Dia bilang gini, saya hanya melaksanakan tugas. Jangan doain saya. Iya. Dia sanggup membela. Dia berkuasa. Ya, amin. Dia mengimani. Serahkan dengan Tuhan. Penuh kalau serahkan. Jangan setengah-setengah. Kita itu serahkannya itu begini. Kita serahkan. Tuhan mau pegang, kita pegangin terus. Itu bukan serahkan. Itu orang bimbang. Orang tidak percaya. Saudara percaya apa yang dikatakan firman Tuhan? Ya dan amin. Ini sabda Tuhan. Semua yang dikisahkan di sini adalah perjalanan iman anak-anak Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan. Dikisahkan kembali supaya kita meneladani, percaya sama seperti mereka. Amin. Saudara, yang namanya teologia harus percaya Tuhan. Kalau teologia tidak percaya Tuhan, namanya tolologia. Itu bedanya. Saya ini 16 tahun rektor STT Apostolos. Wah, anak-anak masuk STT itu, kalau tahun pertama itu malaikat semua. Jalan aja, cara pakaiannya, bawa Alkitabnya, ya, salam, ketemu, salam. Tahun pertama, tahun kedua mulai bebas, ya itu, mulai jadi manusia dia, ya, banyak belajar. Tahun ketiga, belajar lebih banyak lagi, kritik teks, kritik historis, kritik sastra, kritik, mulai jadi setan semua. Itu tingkat 3 setan semua itu, saudara. Setan semua. Adik-adik tingkatnya baru masuk dibantah-bantain, sedang doa digoda-godain. Luar biasa. Keluar tingkat 4 jadi manusia lagi. Ya, semoga setelah dilantik jadi hamba Tuhan, malaikat lagi. Amin, saudara. Iya, tapi kalau keluar masih seperti tingkat 3 setan terus. Wah, mereka itu kalau sudah tingkat 3, nanya saya itu luar biasa. Ada mahasiswa saya dari Papua, banyak sekali. Sampai dia katakan begini, Bapak, Tuhan itu tidak adil. Tidak adil? Kok kamu tahu? Iya, tidak adil. Ada siang, ada malam. Ya, kenapa saya bilang? Kenapa Tuhan ciptakan matahari 1 katanya? Coba kalau 2. Kan yang mengada-ada. Saya bilang, 1 aja kau sudah hitam seperti itu. Apalagi, wah kau ini. Baru dia diam. Iya. Oh iya. Macam-macam pengalaman saya itu. Mimpin STT, macam-macam pertanyaan. Pertanyaannya itu yang aneh-aneh. Yesus memberikan makan 5.000. Saudara tahu mahasiswa STT pernah mengalami proses tidak percaya dengan mujizat Tuhan. Tidak percaya. Masa dia bilang ini, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dengan seekor ikan. Kenapa katanya rotinya cukup? Sebab semua mengeluarkan rotinya. Jadi cukup, 5 ketul, kan sisa. Gitu. Lalu ikannya, kenapa cukup? Ikan paus.
Dia menentang mujizat tapi buat mujizat. Baru saya katakan, kamu ini buat mujizat. Kenapa Pak Pendeta? Ada 2 ekor ikan paus bisa dibawa oleh anak kecil. Oh, dahsyat, mujizat luar biasa. Baru dia diam. Ada lagi. Bapak, waktu Tuhan Musa membelah laut, itu lautnya sedang surut. Sebatas lutut. Jadi dia bisa jalan. Oh, kamu buat mujizat baru. Tentara Fir'aun berkuda bisa tenggelam dengan air sebatas lutut. Itu mujizat, saya percaya. Itu mujizat, saudara. Jadi bagaimanapun orang menolak, tidak percaya Tuhan, tidak percaya firman, nggak akan bertahan. Firman tetap utuh. Ya, amin saudara. Saya ketika di penjara bertemu dengan orang-orang ateis banyak sekali. Dia tidak percaya Tuhan, anti Tuhan, namanya ateis. Ya, anti itu Tuhan. Saya bilang, kamu ini apa? Tidak percaya Tuhan. Ya, kami anti Tuhan. Heran saya bilang. Kenapa anti Tuhan? Kan Tuhan tidak ada. Kok tidak ada ya bisa anti? Ini maksudnya. Dia anti dengan yang tidak ada. Kok heran? Kamu bilang Tuhan tidak ada, tapi kamu anti Tuhan. Kok bisa anti yang tidak ada? Orang anti itu harus ada. Kamu harus ngaku dulu adanya Tuhan, baru kamu anti Tuhan. Kami tidak percaya adanya Tuhan, tapi anti Tuhan. Itu tingkat buyan tadi. Saudara. Jadi di situ letaknya. Saudara percaya apa yang dijanjikan Tuhan dalam firman Tuhan. Mulai baca dengan iman percaya. Ada hasilnya. Ya, membaca dalam tidak percaya nggak ada gunanya. Percayalah. Tidak ada hasilnya. Tapi mulai malam hari ini imani. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap dan percaya. Tapi Tuhan berikan kekuatan. Abraham tetap percaya dan berharap. Coba ucapkan, percaya dan berharap. Saudara percaya? Pasti punya harapan. Akar bahasa Ibraninya bagus sekali. Batah. Batah. Coba ucapkan, batah. Bukan toko bata, bukan. Batah. Bukan Batak. Batah. Itu saudara. Jadi percaya dan harapan. Orang percaya pasti punya harapan. Amin saudara. Karena itu satu akar. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa dengan menaruh percaya. Apapun masalahmu malam hari ini, percayakan. Meskipun kondisi kita tidak mungkin. Jangan lihat kondisimu. Jangan berbantah dengan Tuhan akan kuasanya. Lebih baik engkau bantah kondisimu. Memang betul kondisiku seperti ini. Tapi janji Tuhan, dia sanggup melakukannya. Amin. Karena dia Tuhan. Dia sanggup melakukannya. Mari kita berdoa. Saya undang WL Singer untuk menghantar doa kita. Kita naikkan pujian. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Yesus yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Yesus yang di sampingku,
ku tak mampu sendiri. Katakan, Pandang wajahmu dan terseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. biar hanya keyboard saja. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita renungkan kembali sabda Tuhan ini. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, bahkan berlawanan dengan harapan itu, tapi Abraham tidak terperangkap dengan keadaannya. Dia lebih mengarahkan pandangannya, percaya dan harapannya akan janji Tuhan. Sebab bagi Tuhan, dia sanggup melakukan segala janjinya. Saudara yang malam hari ini punya pergumulan, yang masih terikat dengan kondisimu, situasi tidak mungkinmu, tapi ambil langkah malam hari ini, maju ke depan, percaya Tuhan sanggup. Dia sanggup memberikan jalan keluar. Dia sanggup menolong, melepaskan kita dari pergumulan kita, kesulitan kita. Bahkan dia sanggup melepaskan kita dari sakit penyakit kita. Silakan saudara maju ke depan. Saudara yang mau didoakan, baik yang di atas, yang di bawah, ambil langkah iman. Jangan tahan langkahmu untuk menerima kuasa Tuhan itu berlaku atas hidupmu. Dia sanggup, dia Tuhan. Jangan terpaku dengan keterbatasanmu. Saudara yang mau dipulihkan rumah tangganya, ekonomi keadaannya, hidupnya, ambil langkah ke depan. Kita mau berdoa, percaya jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan menjamah kita malam hari ini. Jemaat saja, angkat kedua belah tanganmu, katakan, ku pandang wajah, hanya keyboard saja. Kaulah harapan. Sekali lagi jemaat saja, ku pandang, arahkanlah pikiranmu kepada dia. Jangan terpaku dengan semua keadaan.
Lihat dia berkuasa. Kaulah harapan. Katakan kaulah harapan. Kaulah harapan. Bapa di sorga, inilah pengakuan iman kami. Kami tahu keadaan kami. Kami sadar dengan keadaan kami. Kami tahu keterbatasan kami, ketidakmungkinan kami. Tetapi kami percaya sabdamu, kami percaya janjimu. Kami mengimani semua apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau pasti menolong anak-anakmu yang sudah berani melangkahkan kakinya. Dia pulang tidak dengan sia-sia. Dia pulang dengan pertolongan Tuhan. Karena percaya malam hari ini Tuhan sudah melawatnya. Kuasa-Mu melandanya. Kasih-Mu mengasihinya. Jamah anak-anak-Mu semua yang ada di depan ini. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar. Pertolongan, berkat Tuhan, kesembuhan, kemenangan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau melakukan itu. Yang rindu rumah tangganya pulihkanlah malam hari ini. Segala hambatan dan halangan yang mengacaukan kehidupan rumah tangga kami usir dalam nama Yesus. Peliharakan kami semua. Berkati gerejamu di tempat ini yang sudah menyediakan sarana buat pemberitaan firman-Mu. Berkati mereka umat-Mu di sini dengan berlipat kali ganda. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani di sini. Berkati gembala sidang. Bapak Iwan Karo Tuhan berkati bersama keluarganya. Pakai dia terus untuk melayani di kota ini. Memenangkan kota ini. Terima kasih Bapak. Berkati gereja-gereja tetangga kami. Berikan damai sejahtera. Tubuh Kristus bekerja sama. Memberitakan hanya satu, pribadi Yesus. Injil dikabarkan. Terima kasih Bapak. Berkati semua yang sudah melayani pekerjaan. Dari yang di atas mimbar maupun di bawah mimbar. Dari semua yang terlibat. Engkau berkati. Setiap jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan bersama. Amin. Silakan kembali ke tempat.